Ntar dulu ini. Ini oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kita dari kelompok Tesla Model 3. Saya Mugian Andika dan teman saya Ilman Darmawan. Ya. Kita akan menjelaskan tentang smart grid. Ya, smart grid architectural model. Langsung aja, yang pertama outline-nya ada overview, business layer, component layer, function layer, information layer, sama communication layer. Nah, untuk overview. Nah, ini overview seperti kita jelaskan dulu sebelumnya, overview dari mobil Tesla Model 3 ya. Tesla ini merupakan sebuah perusahaan otomotif dan penyimpanan energi asal Amerika Serikat yang didirikan Juli 2003 dengan direktur utama CEO dari Tesla adalah Elon Musk. Nah, pertama dibikinnya mobil ini pertama itu ada Tesla Roadster pada tahun 2009. Nah, selanjutnya dikembangkan lagi jadi Tesla Model S, selanjutnya lagi Tesla Model X, dan yang sekarang pada tahun Desember 2012 diluncurkan prototipe Tesla Model 3. Lanjut. Sorry. Ya, ini. Nah, ini perbandingan dari 3 model yang ada di Model 3 ya. Ada dual motor, yang kedua ada long range dual motor, dan standard plus rear wheel. Nah, perbedaannya dari akselerasinya, yang pertama 3,2, yang kedua 4,4, yang ketiga 5,3. Nah, terus ada range-nya. Range-nya itu mencapai 322 miles. Lalu yang kedua sama 322, yang ketiga 250. Dan top speed-nya mencapai 145 mile per hours. Dan yang ketiga itu 140 mile per hours. Nah, kalau yang perbedaannya itu ada di premium interiornya. Premium interior dan ada partial premium interior. Selanjutnya, nah ini performance yang umum dipakai. Yang pertama ada akselerasinya 4,6 second untuk dari 0 sampai 100 km per hour. Lalu top speed mencapai 233 km per hour. Lalu yang menarik di sini ada spesifikasi dari yang mekaniknya itu total powernya 330 kW dan total torque mencapai 600 Nm. Dan battery and charging. Nah, ini perbedaan dari fast charging dengan yang charging biasa. Nah, baterai kapasitinya itu mencapai 75 kWh. Dan baterai yang bisa digunakan itu mencapai 72,5 kWh. Nah, untuk yang charge port tipe 2 itu charge powernya 11 kW AC dan charge time-nya 7 hour 45 menit dan charge speed-nya mencapai 59 km per hour. Nah, untuk yang fast charging tipe chargernya CCS, lalu fast charge power maksimumnya 250 kW DC. Fast charging time-nya 22 menit. Fast charging speed-nya mencapai 870 km per hour. Lanjut. Selanjutnya ada aplikasinya nih. Aplikasinya itu sebenarnya ada 4. Maksud saya fiturnya. Salah satu fiturnya itu sebenarnya ada 4. Yang pertama itu tentang autopilot, terus summon, auto park, dan auto lane change. Nah, ini parkir sendiri, summon itu nanti kita perintah bisa berhenti gitu. Terus yang autopilot bisa mengendarai dengan sendiri. Oke. Selanjutnya ini ada Tesla aplikasi. Nah, Tesla aplikasi ini ada fitur-fiturnya yaitu keyless driving, range status melihat status baterai, climate control itu mengatur suhu di dalam kabin mobil,
GPS location, lokasi dari mobil tersebut. Valet mode itu membatasi penggunaan energinya, terus schedule service itu menschedulkan jadwal service. Nah, ini sebenarnya yang nanti akan berhubungan banget, yaitu tentang Tesla application. Nah, Tesla application ini ya bisa dihubungkan ke handphone kita yang Android ataupun iPhone dengan memasukkan email dan password seperti itu. Nah, di Tesla application ini sebenarnya cukup banyak ya, kita bisa melihat statusnya, kita lihat status baterainya, kita bisa nge-lock dan unlock mobilnya, dan mengatur climate controlnya seperti yang tadi dijelaskan slide sebelumnya. Nah, yang pertama tentang business layer. Sebenarnya garis besarnya itu saya bagi menjadi 4. Yang pertama itu Tesla Rental Service. Jadi ini tuh kayak Grab atau Gokar gitu. Jadi misalnya kalau si Tesla-nya ini si customer-nya udah beli terus nggak dipakai nih, bisa disewa gitu 1 hari. Ini fasilitasnya 1 hari, ekonomi, best choice, dan segini gitu. Dan ini ada websitenya Tesla Rent. Terus yang kedua, ini lebih mengunggulkan dari bisnisnya itu segi long life dan long range dari mobil itu sendiri, dari baterainya. Ini Tesla Model 3 itu kedua, yaitu 580 dalam kilometer dapat menempuh segitu. Nah, ini juga Model 3 termasuk yang lebih murah lebih terjangkau dibandingkan model lainnya. Nah, terus yang ketiga ada Big Data Business Intelligence. Jadi, ketika si customer-nya tersebut udah membeli mobil tersebut, si perusahaan Tesla tuh bisa memantaunya dengan namanya cloud database dan bisa mengontrol si kondisi kendaraannya tuh yang udah dibeli tadi seperti apa lewat big data ini. Nah, ini bisnis layernya. Tadi kan ada Tesla Rental Service. Nah, ini Tesla Rental Service kalau customer mau beli terus kesini, ini kurang kelihatan, tapi sebenarnya ini nanti dijelasin di komponen layer. Di bisnis itu sebenarnya saya bagi 4 tadi ya. Tadi baru dijelasin 3, yang keempat tuh high performance driving. Di bagian sini itu tentang pengeremannya, tracking dari vehicle-nya itu sendiri, terus tractionnya, terus ya pengaturan kecepatannya seperti itu. Nah, terus bisnis layer ini, nah ini di bagian ini sebenarnya kepotong-potong, sebenarnya secara garis besar cuman ada 4 bagian doang. Ini big datanya, ini Tesla rentingnya, ini high performance drivingnya, di sini ini rental service-nya, autopilot bisa, ini BMS-nya termasuk long lifetime dan long range. Nah, ini ada 4 seperti itu. Terus komponen layar, Ilman. Ya, selanjutnya kita akan membahas apa sih, kan tadi udah ada bisnisnya, bisnis layernya. Sekarang untuk mendukung dari bisnis layer itu, maka ada di tahap layer-layer bawahnya itu ada salah satunya komponen layer. Lanjut. Oh, ya.
Man. Man, Cek, cek. cek. Lanjut. Lanjut, Man. Itu udah auto gitu. Auto kontrol sendiri. Ntar ya. Dikontrol. Aku share screen aja kalau. Itu udah auto coba dikontrol sendiri, itu udah ke kontrol sendiri. Oke. Udah ya. Nah, tadi komponen layernya. Iya. Nah, lanjutnya Ini yang di sini. Diklik 12. ininya. Ya. Nah, di sini yang tadi dijelasin banyak sekali komponen-komponen yang akan dihadapi di mobil Tesla ini. Nah, yang pertama akan dijelaskan melalui yang ini. Nah, market ini kan berasal dari pasar, dari situs website-nya yang dirental oleh mobil Tesla. Nah, itu ada Tesla Driver namanya. Terus juga di situ berisi kayak informasi, phone number, dan lain-lain. Nah, lanjut ke enterprise. Nah, di enterprise, di sini nih termasuk ke high level abstraction. Nah, di sini nih ada aplikasi programming interface yang bisa masuk dari layar informasi atau function. Nah, jadi di enterprise ini, si model Tesla-nya itu bisa masuk ke akses yang layar informasi ataupun juga layar function. Nah, di sini yang lebih menarik lagi bisa diakses langsung atau di luar service providing entity. Nah, selanjutnya itu, nah ini kita ke bagian operasi sistem. Nah, yang di bagian operasi sistem, di sini lebih banyak lagi komponen-komponennya. Nah, di sini tuh banyak mempercepat dan mempermudah pengembangan kode dari multiple perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, komponennya itu ada seperti ini, ada key remote, lalu ada BMS controller, ada rear, ada front body controller, ada autopilot controller, transaction control system, dan ESC dan lain-lain. Nah, ini semua masuk ke operation dan ke bagian customer. Nah, di sini juga digunakan real-time operation dan juga embedded system yang dikembangkan independen pada real-time OS. Nah, maksudnya embedded system yang dikembangkan independen pada real-time operation system itu maksudnya dia itu terpusat sehingga bisa dikembangkan tidak tergantung pada OS saat OS-nya terhenti gitu. Jadi bisa langsung di real time. Nah, seperti selanjutnya ini yang kita sebut sistem yang akan sebenarnya ini masuknya ke informasi layer. Nah, di sini ada CAN bus system yang ada di kendaraan atau truk modern. Nah, ini akan dibahas lanjut di information layer sebenarnya. Tapi kita jelaskan dulu apa itu CAN bus. Nah, CAN bus itu sistem yang ada di kendaraan atau truk modern. CAN bus system ini memiliki fitur microcontroller, sensor, dan microprocessor untuk menghandle semua data traffic dan juga untuk mengurangi kabel di kendaraan. Nah, CAN bus system ini terpusat sehingga mudah untuk memantau kesalahan dan mendiagnosis spesifik problem yang ada di kendaraan atau truk. Nah, ini yang paling banyak digunakan di kendaraan-kendaraan seperti electric vehicle atau cybertruck atau truk yang automobile gitu. Nah, untuk ke bagian sensor, nah di bagian sensor-sensor ini memiliki banyak sekali komponen. Nah, sensor itu adalah modul, device, atau subsystem yang mendeteksi perubahan lingkungan untuk dikirim ke komputer prosesor. Nah, di sini ada cabin HVAC untuk thermal. Nah, di sini juga ada thermal sensors. Lalu ada baterai untuk mengukur tegangan, arus, dan sensornya untuk mengukur sensornya.
lalu ada front and rear view kamera, ada GPS, dan lain-lainnya. Nah, ntar dari komponen-komponen sensor ini akan terhubung ke komputer prosesor yang ada di bawahnya. Nah, yang di bawahnya itu prosesornya ada heat exchanger, ada membran cooling cap dan apa yang kayak front induction motor atau three phase power steering. Ini semua terhubung dari modul device subsystem yang ada di sensor. Nah, yang ini proses juga kan berasal dari generation ini pembangkit listrik yang awalnya dinaikkan tegangannya dari 150 kilovolt hingga 500 kilovolt, lalu ditransmisikan menjadi 20 kilovolt, lalu ditransmisikan lagi menjadi 220 volt, didistribusi. Nah, dari distribusi ini akan memasuki ke tegangan yang biasa dipakai di perumahan biasanya. Nah, kalau di sini ada DC dan Tesla itu, supercharger. Nah, selanjutnya ke function layer, dibahas oleh Mugi. Ya, function layer. Jadi function layer ini sebenarnya menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari yang komponen tadi yang sudah dijelaskan. Jadi fungsinya itu yang pertama yang di atasnya itu tentang interface, user interface tepatnya. Nah, user interface ini kan yang pertama antara Tesla rental service. Jadi kalau misalnya si customer mau rental service, dia bisa fungsinya kan untuk antar muka gitu. Terus di tablet juga yang ada di dalam mobil itu juga user face fungsinya. Terus yang di aplikasi juga user face, artinya antar muka terhadap pengguna. Nah, untuk yang ini sistem kontrol mengemudi itu sebenarnya ini ada banyak juga ya yang di sebelah atas dan sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini itu kan ada dual electronic control unit, terus HSC sama ESC, yang mana ini tuh di bawahnya ada CAN bus, terus ada 4 gitu ya, 4 sensor yang buat mengatur tentang gimana sih kestabilan ketika dia berkendara. Nah, terus ini juga di sini juga dia nyambung antara rear body controller sama front body controller. Terus dari invert DC AC ke roda seperti itu. Nah, terus ada juga sistem autopilot. Sistem autopilot itu ya, ya sistem autopilot itu ada di sebelah sini. Terus sistem autopilot itu kan sebenarnya ada 5 sensor ya, GPS, radar, forward view kamera, forward rear, sama ultrasonic sensor. Terus ada sistem energi penyimpanan baterai. Itu terhubung dari BMS. Terus membran cooling tube itu untuk thermal baterainya dan baterai itu sendiri. Nah, terus ada sistem kontrol energi thermal yang mencakup kabin, thermal sensor, heat exchanger, dan ya tiga modul itu doang sebenarnya. Udah, itu terkait tentang function layer-nya. Nah, selanjutnya information layer akan dijelaskan oleh Ilman. Ya, baik. Sekarang ke selanjutnya itu communication layer ya. Nah, di communication layer ini ada sebentar communication. Nah, di sini ada
dari cloud database ke Tesla App dan ke tablet dan ke yang lain itu menggunakan MCU yang dilihat di dekat enterprise dengan operation itu ada TCP/IP. Nah, terus juga ada di antara user dengan Tesla App itu kan menggunakan key Tesla yang buat mobil remote mobil itu dia menggunakan radio frekuensi. Nah, selanjutnya yang seperti tadi dijelaskan itu yang di bagian antara operation system dan sistem ke field dia menggunakan CAN bus. Nah, di CAN bus ini menghubungkan antara rear body, front body controller, dan juga ada CAN bus untuk interface, lalu juga ada CAN bus untuk autopilot komputer ke CAN bus interface, juga ada CAN bus untuk electronic control unit ke sensor-sensor yang ada di roda atau steering atau yang lateral dan lain-lain. Nah, selanjutnya juga ada communication Ethernet, yaitu dari tablet menuju ke MCU. Lalu juga ada HV bus. Communication HV bus ini yang digunakan di power conversion yang di station di antara traction control system dengan anti-lock braking system, juga ada electronic stability control system dengan three-phase power steering. Lalu juga yang di bawah itu di bagian proses ada CCS yang komunikasinya menggunakan Tesla Edition dan juga Tesla Supercharger ini, dan juga ada yang paling bawah ada HV bus juga untuk front induction motor, DDB power conversion, dan rear induction motor. Selanjutnya Maaf sudah. tadi information layer-nya ke-skip. Ini information layer ya. Information layer ya. Oke. Information layer akan saya jelaskan yang di sini tentang aliran-aliran informasi yang diberikan. Yang pertama ini pengaturan penyewaan penggunaan. Terus dari sini ada pencatatan penyimpanan data pengguna. Nah, yang di sini akan ditimbun kondisi dari customer Tesla itu seperti apa sih mobilnya gitu. Jadi lebih efektif dalam memaintain si mobil itu. Terus di sini ada keadaan baterai dan thermalnya itu di BMS-nya. Terus ini validasi tadi radio frekuensinya. Terus ini aliran distribusi thermalnya terkait dengan kabin dan heat exchanger. Oh ya, terus tadi maaf ini tadi sebenarnya DC power conversion. Tadi tulisannya ketumpuk gitu si C-nya. Terus di sini juga sebenarnya Tesla DC ya. Terus di sini ada aliran keadaan voltage arus sama SOC dan SOH. Terus traksi kendaraannya ini terkait dengan 4 sensor yang utama ini yang mana dimodulasikan oleh CAN bus interface, dan juga ada pengaturan lokasi yang diatur oleh autopilot komputer ini, di mana di bawahnya ada 5 sensor. Di sini ya 5 sensor yang di sini. Terus ini juga sinyal aktuasi motor dan thermal dikirim dari front body controller seperti itu. Ya, ini communication layer sudah dijelaskan, dan ini terakhir referensi yang kita gunakan. Terima kasih. Langsung aja ke pertanyaannya sekarang. Iya. Ke pertanyaan? Iya. Ada yang mau bertanya? Itu di chat dari Bapak Irsyad. Pertama ada, apakah ada informasi tipe embedded system yang digunakan oleh Tesla? Nah, kalau yang saya dapat di website Tesla, dia tuh merequire sebuah job untuk embedded system engineering gitu, software engineering.
Nah, di situ di require katanya dia tuh harus memiliki eh, teknik hardware based, yaitu seperti apa ya? Hardware security modules atau trust zone atau secure boot. Mungkin itu sih yang bisa saya dapat di websitenya Tesla. Terus kalau yang kedua ada pertanyaan koneksi dari supercharger atau CCS masuk ke LV apa low voltage atau ke MV middle voltage. Nah, kalau yang didapatkan tuh biasanya supercharger kan di website Tesla itu dia memiliki kapasitas power outputnya itu 72 watt. Kalau maksimumnya itu sampai 300 watt kilowatt gitu. Nah, di supercharger kemungkinan dia masuknya ke middle voltage atau MV. Sedangkan kalau CCS itu masuknya ke LV. Ya, itu pertanyaan yang pertama dan kedua. Ya, terus Selanjutnya, Afibas Proto. Eh, maaf ini saya lagi nggak bisa ngeliat chatnya, jadi saya minta izin keluar dulu ya Pak. iya ya. Nanti saya masuk lagi. Dibacain aja Di bagian atas tuh ada view option. Nanti keluar chat. Oh, view option. dulu ya Pak. Atau nggak dibacain aja pertanyaan Gi. Iya, boleh. Nah, ini ada pertanyaan yang dari Kak Wayan ya. Data apa saja yang dikirimkan dari mobil Ya. Tesla ke jaringan big data milik perusahaan Tesla? Apa? Data data Iya, apa data apa? yang dikirimkan dari mobil Tesla ke jaringan big data? Oh, itu data seperti si kondisi kayak baterainya, terus kondisi dari yang kita bisa lihat di tablet tersebut. Jadi sebenarnya di tabletnya itu ada suatu apa ya? Suatu pengin suatu pengidentifikasi atau suatu pemeriksaan. Nah, jadi apa yang kita bisa lihat di tablet itu sebenarnya informasinya juga ada, bisa dipantau di media kontrol di oleh si Tesla tersebut gitu, media control unit. Itu kayak sebenarnya yang di tablet itu kan kayak baterai gitu, terus uh, apalagi yang terkait dengan itu kayak suhu, terus kapasitas thermalnya seperti itu. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, tujuannya dibuat cloud database oleh Tesla ini untuk apa? Lalu pertanyaannya itu terbuka untuk umum atau tidak? Itu pertanyaan dari Partanu. Uh, Sebenarnya cloud database itu kan suatu pengolahan data yang berbasis pada internet dan komputer. Jadi selagi ini terkoneksi dengan internet dan komputer, data-data tersebut yang dari customer tersebut diolah di situ. Seperti itu sih yang saya tahu. Jadi untuk komputasi data-data yang ada pada customernya itu diolah, yang berbasis internet dan komputer. Ya, mungkin sudah terjawab. Terus tadi tuh ada pertanyaan selanjutnya terbuka untuk umum atau tidak cloud database-nya tadi. Uh,
sebenarnya itu tidak sih, kalau menurut Tidak. saya pribadi ya, karena itu kan dari perusahaan. Oke. Nih, Yes, enterprise. karena ada pertanyaan dari Karizar Satria untuk sistem autopilot di Tesla udah bisa digunakan di negara mana saja. Setahu saya di Indonesia masih belum bisa dan kenapa? Nah, ini ya kalau autopilot ini sebenarnya masih ada errornya, terutama autopilot ini masih leading terhadap line di garis-garis itu. Jadi kalau pertama di Indonesia itu jalannya itu masih banyak yang bolong gitu. Jadi autopilot ini bisa nggak kedeteksi tuh sama jalanan bolong. Dan sebenarnya di Amerika juga masih ada 2 yang kecelakaan akibat autopilot ini. Nah, dan markah jalan, sebenarnya autopilot ini juga mensensor dari markah jalannya. Jadi kalau di Indonesia sebenarnya dia bisa, tapi di jalan tol aja gitu. Yang ada markah jalannya tuh jelas. Terus jalanannya juga bagus kayak gitu. Jadi apalagi di tempat-tempat macet. Jadi autopilot ini nggak bisa digunain di tempat macet. Kayak gitu sih. Jadi hanya tempat-tempat yang jalanannya tuh emang udah bagus gitu. Markah jalannya jelas. Terus cukup tidak padat kendaraan seperti itu. Jadi di Indonesia belum digunakan autopilot karena masih butuh kriteria-kriteria seperti itu. Ya. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Irsyad. Apakah HVBus merupakan protokol komunikasi atau interkoneksi kabel listrik saja? Nah, yang saya dapat dari sumber ini di Google katanya dia tuh merupakan apa ya? Kayak dualing system atau mempunyai 12 host notify protocols. Tapi masih belum tahu sih benar atau enggaknya. Jadi menurut kami itu sebuah protokol, tapi belum tahu atau benar atau tidaknya. Ya, dilanjut. Silakan pertanyaan selanjutnya. Silakan satu lagi lah. Pertanyaan terakhir nih. Mau chat atau mau langsung bersuara? Enggak. Ayo, ada yang ngacung? Satu lagi. Nggak ada? Ya kalau gitu dicukupkan saja. Ya, silakan. Iya. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sekian dari kelompok mobil Tesla 3. Tesla Iya. Model 3. Terima Ya, kasih. terima kasih. Ya, dilanjutkan. Rencananya kan hari ini menghabiskan presentasi 2 gitu ya. Jadi bentar.